Terima kasih Tuhan. Engkau dengar doa kami. Kami terima semua apa yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berani menghadapi masalah. Yang kedua, di dalam 1 Samuel 17 ayat ke-28 sampai dengan 31. 1 Samuel pasal 17 ayat ke-28 sampai dengan ke-31. Ketika Elia, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Elia kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Yang kedua, setia dalam perkara kecil. Daud dia berani. Yang kedua, dia setia dalam perkara kecil. Kita jangan berharap yang lebih besar. Kalau perkara kecil kita nggak setia. Daud, kalau yang belum baca ayat ini, kalau saya bertanya, berapa banyak kambing domba yang digembalakan Daud? Berapa banyak? Mungkin kita berpikir, wow, banyak bener deh. Daud gembala. Memang kita tahu dia seorang gembala yang suka main kecapi. Dia bernyanyi memuji Tuhan. Kambing dombanya rupanya cuma 2-3 ekor. Bukan 20-30, bukan 200 sampai 300, apalagi ribuan. Tapi hanya 2-3 ekor. Saudara, engkau setia sebagai ketua FA. Engkau setia di dalam segala perkara rohani. Tuhan yang menambahkannya. Amin. Tuhan yang menambahkannya. Setia. Daud 2-3 kambing domba ini lawannya singa dan beruang. Dia mempertaruhkan nyawanya. Baru bisa dipercayakan menggembalakan bangsa Israel. Alkitab berkata, kalau terhadap harta yang sementara engkau tidak bisa dipercaya, bagaimana bisa dipercayakan kepada perkara yang kekal? Saudara, dalam kehidupan setiap kita, setialah dalam perkara kecil. Dimulai dari orang yang belum pernah pergi ke gereja. Orang kalau yang belum pernah pergi ke gereja, diajak ke gereja biasanya nggak mau. Biasanya takut. Kita pikir, mereka pikir mereka mau dimasukin ke dapur api kali, supaya mereka nanti ke neraka kali. Tidak. Ya, jumpa dengan Yesus yang telah mengalahkan maut itu. Sehingga waktu mereka bertumbuh, mereka baru bisa bersaksi. Memang berbeda ya. Kenapa? Kasih Kristus itu yang membuat beda. Setia dalam perkara kecil. Engkau yang belum lancar di dalam datang pergi ke gereja, setia aja datang pergi ke gereja. Nggak otomatis langsung bisa nyanyi seperti Ibu Sherly tadi. Nggak, betul kan? Dari kecil. Dari kecil. Jangan pikir si Robert tiba-tiba dapat jadwal khotbah. Saudara-saudara, dari kecil
lagi sharing di FA. Robert nih coba apa? Gak bisa ngomong. Iya. Tapi karena ditanya mau nggak mau harus memacu diri. Ngomonglah sepotong aja deh. Mulai. Bagi saudara yang belum ikut FA, mulai setia aja. Karena di sana pusat rohani mulai. Mulai disuruh untuk bersaksi, mulai disuruh untuk pecahkan roti, sharing firman, mulai disuruh untuk dimintakan untuk berdoa. Nanti pimpin pujian, pimpin terus. Sudah bisa, ketua FA-nya kasih laporan. Bapak Penatua, Bapak Pendeta, ini ada karunia talenta yang sekarang udah mulai kelihatan. Tadinya tertutup sama dagingnya. Rohnya tidak kelihatan. Karena terbungkus sama daging. Aksesorisnya. Waktu aksesoris tidak diandalkan. Dan mulai dia keluar rohnya itu. Mulai terlihat berbeda. Dan mulai dimasukkan. Tapi tetap pertempurannya. Peperangannya tetap. Jangan pikir kalau sudah bisa sharing firman, sudah bisa berdoa, wah musuh udah gak ada nih. Goliatnya udah gak ada nih. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Yang tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Saat waktu yang kau naik kuat 50, musuhnya 49. Naik lagi naik 60. 59 tetap ada. Maka itu 1 Petrus 5 ayat ke-8. Baca 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8. 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8. Baca sama-sama. 1 Petrus 5 ayat ke-8. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi harus sadar dan berjaga-jaga, lawan musuh iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari mangsa yang dapat ditelannya. Kita nggak kelihatan iblis lagi muter-muter, tapi Alkitab yang kasih tahu, sadar, sadar. Mata kita nggak bisa lihat mana iblisnya. Iblis akhir zaman itu pakai lipstik. Om sendiri ya. Nah, pakai alat yang seperti itu. Jangan pikir dulu dengan taring yang luar biasa itu dan tanduk ya yang menyeramkan. Tidak. Sekarang bisa lewat internet. Lewat telunjukmu bisa lihat iblis ada di sana. Tapi engkau bilang, bukan engkau, tapi orang yang nggak tahu itu, dia akan bilang, ini ada film porno, jangan dilihat. Tapi begini makanya, awas, ngintip dia, tutup dulu, tutup. Tapi jiwanya bilang, mumpung nggak ada Pak Pendeta nih, kalau ada sih gua nggak bisa nih. Jangan pikir sudah beres. Saya pernah satu kali mau tukar handphone, iseng aja tukar handphone sama handphone yang nggak baru. Pergi. Begitu pulang, lihat ada gambar porno. Ada. Lihat, wah. Tapi ini hari si pendeta ini harus berkhotbah. Kudus, kudus, kudus. Ini gak boleh lihat dulu nih. Dalam jiwa pikirannya, entar dulu. Setelah melayani, beres. Simpan. Saya duduk. Roh itu berbicara. Terserah saya. Keputusan ada sama saya. Tapi roh itu
itu berbicara terus. Akhirnya saya ambil, saya delete. Jas. Dalam kehidupan saudara, begitu peperangannya. Yang merokok, kenapa lo di gereja nggak ngerokok? Karena jiwamu sudah tahu. Di sini tidak ada yang merokok dan Alkitab sudah kasih tahu. Tapi kalau di luar, kan nggak ada pendeta. Isap aja sendiri. Di sini kenapa tidak setel? Alatnya kan sama ini kan? VCD porno bisa keluar nggak? Coba tanya Pak Kosim, bisa nggak? Coba tanya dah, itu alatnya bukan. Tapi kenapa nggak keluar? Karena jiwanya sudah pulih. Amin. Tapi kalau tidak, dia akan keluar dan setel. Saya dengar kawan saya dari Amerika. Tergantung mau hotel yang mana, you mau pilih mana. Boleh nonton sebebas-bebasnya, bebas gitu. Betul ya Pak? Tergantung pilihan kita. Kalau saudara dan saya jiwanya belum pulih, you pasti pilih yang salah. Pasti pilih yang mendukakan Roh Kudus. Tapi kalau sudah pulih, kita pasti tidak pilih yang salah. Ingat, itu masih ada. Tapi kita pemenang, yang lebih daripada pemenang. Kita kalahkan itu. Setia dalam perkara kecil. Dalam perkara rohani, jangan ada yang tidak setia. Apalagi yang katanya kita sebagai pengerja, hamba Tuhan. Hati-hati. Iblis memang gak hantam you langsung begitu. Dia akan tipu dengan cara mundur. Ini kali, tidak usah ikut doa pekerja. Satu kali. You satu kali mundur, dia akan minta lagi. Satu kali. Dia gak minta, 1 tahun ini jangan ikut pekerja. Enggak. Ini hari aja jangan ke gereja ya. Kan mendung. Dia gak minta banyak. Tapi waktu you turun itu, dia akan ketemu lagi. Dia akan ketemu lagi. Dan logikamu, iya benar. Menyetujui. Saya ada urusan ini, saya ada urusan itu. Membuat pada akhirnya kau jauh dan berat untuk kembali. Untuk memulainya tuh tidak gampang. Waktu engkau ada dalam hadirat Tuhan, hidup dalam kekudusan. Waktu engkau mengangkat tanganmu yang kudus, langsung hadirat Tuhan itu begitu terasanya melawati dirimu. Tetapi waktu engkau sudah mundur, tangan yang sama tetap mengangkat. Tapi kenapa hadirat Tuhan tidak datang-datang? Uji diri setiap kita. Setialah dalam perkara kecil. Yang terakhir di dalam 1 Samuel 17 ayat ke-37 sampai dengan ke-39. 1 Samuel 17 ayat 37 sampai dengan ke-39. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, tetap beriman. Tetap beriman. Daud dia berani, dia setia dalam perkara kecil. Yang terakhir, tetap beriman. Kehadiran Bapak dan Ibu kekasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan, waktu engkau datang, itu menunjukkan engkau tetap beriman. Ingat, tantangan tetap ada, tantangan tetap ada. Tantangan lewat uang bisa. Satu orang ibu bertanya gini, Pak, lagi sharing-sharing, dia bertanya gini, kalau diperhadapkan, ini hari saya harus ambil uang 200 juta. Tapi dalam waktu yang bersamaan, saya harus pergi ke gereja. Saya pilih yang mana, Pak?
Ibu ini bertanya sama saya seperti itu. Dalam waktu yang bersamaan, pilih ambil uang atau pergi ke gereja. Saya hanya berkata gini, Ibu, jawabannya itu sudah ada di dalam hatimu. Tetapi ibu mau mengkonfirmasi. Karena kalau pendeta berbicara, bisa berkata, Tuhan, pendeta itu izinkan saya loh Tuhan. Jadi ingin dibenarkan oleh si pendeta. Semoga aja si pendeta itu mata duitan. Ini maaf, ya ambil duit atau buat 200 juta. Gaji berapa bulan itu untuk 200 juta? Saya hanya berkata gini, kalau hari yang bersamaan dan engkau harus pulang menyelesaikan hidup ini, kalau kamu pilih mana? Ya ke gereja dong. Itu jawabannya. Betul atau betul? Tapi berapa banyak kita nggak mempunyai pengertian seperti itu karena tertipu dengan daya tarik dunia. Kita pikir uang itu segala-galanya. Coba baca Amsal 11 ayat 4. Uang ada batasnya. Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Satu kali uang pasti tidak bisa menolong. Jadi kalau kita menaruh harap kepada uang, pasti celaka. Setialah dalam perkara kecil, Tuhan akan menambahkan perkara yang besar. Amin. Tetaplah beriman dengan iman yang sudah ada, yang Tuhan beri. Yang Tuhan beri. Waktu engkau datang dengan imanmu, engkau pasti merasakan kehadiran Tuhan. Tunggu ada yang amin deh. Amin. Karena janjinya 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mata kita bisa lihat nggak? Di mana Yesus? Nggak bisa lihat mata kita, tapi kita bisa merasakan. Kita bisa merasakan. Kita akan melihat. Kalau kita percaya itu janji Tuhan. Tetap beriman. Saudara, tentang setia dalam perkara kecil, tentang talenta juga. Kembangkan talenta itu. Jangan disembunyikan. Tetap beriman. Mungkin, maaf ya, suara saudara tuh enggak bagus. Mungkin. Tapi karena itu awal, nggak apa-apa jadi WL, nggak apa-apa. Karena di sini hamba Tuhan kawan berkata gini, Pak, kalau di sini mah WL-nya WL kejadian, bukan WL keluaran. Jadi tipe-tipe WL kejadian tuh ngacak gitu istilahnya. Tapi ya bisa dinikmatin juga. Kalau hari ini keluar WL keluaran ya puji Tuhan. Amin. Pendeta juga gitu kan, ada pendeta kejadian dan ada pendeta keluaran. Kalau saya termasuk pendeta kejadian. Udah nikmatin aja. Yang penting tetap beriman. Tetap beriman. Jangan dari yang luar, tetapi mulai dari yang dalam. Itu original. Aslinya itu. Jadi kalau yang saya lihat ini nggak asli. Yang asli itu yang saya nggak bisa lihat. Dan itu Tuhan yang lihat. Amen. Waktu aku melakukannya bagi dia, oh Roh Kudus, dia bersuka. Kita dengan Roh Kudus, kita bersuka. Nyanyinya juga beda kelihatan. Kalau mau ditanya, nanti dicek, Ibu siapa yang bersuka cita? Pasti Ibu tahu, tapi dia nggak menghakimi. Tidak, seperti saya juga tahu, saya tidak perlu untuk menghakimi. Tapi saya akan datangi dan beritahu, mari, terobos, karena itu harus dari dalam. Saat waktu Yesus nanti datang, ingat, tubuh dan darah nggak ada di surga. Jadi, seperti gini. Waktu Yesus datang, kita diubah tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan. Gini. Jadi yang dari dalam itu yang keluar. Yang ini mah tertinggal. Darah dan daging tidak ada di surga. Menyongsong Kristus di angkasa.
Tapi yang mati dulu, yang percaya di dalam Tuhan, itu yang menyongsong. Dan setelah itu kita yang diubahnya. Jadi dari dalam ini, ingat, tetap beriman. Sekarang tutuplah Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan mulai periksa dalam hidup ini, apa yang membuat kita takut? Kembali kepada kasih. Kembali. Kasih yang semula. Kasih. Kembali. Kasih melenyapkan ketakutan. Saya minta Ibu Seli bantu naikkan pujian yang ini loh. Kekuatan di hidupku. Saudara,